Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata pelajaran PPKN kelas 11 MIPA 1. Di sini kami akan membuat video PKN yaitu ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Sebelum kami memulai video ini, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Dengan saya Adinda Sawahania, saya Miftahul Jana, Saya Alia Putri Wardani. saya Ervita Chandra Putri, saya Keisha Dwin Kakairani. Selamat menyaksikan. Zoom, Lihat deh, ini bagus banget. Menurut kamu aku harus beli yang warna yang mana? kalau aku sih suka yang ini ya. Enggak deh. Iya, Apa ini warnanya? lucu tahu. Enggak deh, hitam aja lah. Bakal kasih harga normal buat kalian. Harga normalnya berapa? Harga normalnya 100. Kalian lagi ngapain sih, Fit? Kalau aku sih lagi lihat barang-barang lucu di online shop, sekalian mau cari tas buat ganti-ganti. Loh, bukannya tas kamu masih bagus ya, Ki? Iya sih, tapi gimana ya? Aku tuh suka aja beli-beli tas biar nggak bosan pakai itu aja. Oh iya, kalian juga harus tahu ya, aku kalau beli selalu modelnya lagi impor, tren, dan pastinya mahal. Lah, bukannya produk-produk lokal sekarang udah banyak yang bagus ya? Dan juga kan harganya lebih terjangkau, Kay. Iya sih, tapi gimana ya? Aku tuh udah terbiasa dibeliin sama orang tua aku yang barangnya lagi impor, terus pastinya mahal. Kalau kamu lagi ngapain sih, Fit? Aku lagi liatin live jualan baju thrifting gitu. Loh, bukannya thrifting itu sudah dilarang sama pemerintah ya? Itu kan mematikan UMKM kita, Fit. Iya tuh benar, aku juga dengar beritanya. Mending kita pakai produk lokal, Fit. Kan kualitasnya nggak kalah bagus tuh dari produk-produk luar. Ya terserah aku dong. Oh yang make juga aku. Iya nih kalian, kok ngatur-ngatur sih? Kan yang make sama yang beli juga kami. Iya, tahu yang pakai sama beli kan kalian, tapi bukannya udah seharusnya kita sebagai anak bangsa harus bangga pakai produk dari dalam negeri. Kan udah banyak juga tuh produk-produk lokal yang bagus, harganya juga terjangkau, hitung-hitung hemat pengeluaran. Nah, bener tuh. Dengan kita menggunakan produk lokal, itu bisa memajukan UMKM kita dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, benar tuh kata Salwa. Dengan kita pakai produk lokal, kita bisa mensejahterakan ekonomi negara kita bisa buka lapangan pekerjaan untuk orang lain, dan kita bisa jadi hidup lebih hemat kan dengan kualitas barang yang bagus dan ya gak kalah bagus dari produk-produk luar. Nah, coba kan lihat tas aku. Ini produk lokal loh, bagus kan? Nggak kalah bagus dari produk luar. Wah iya ya, bagus kualitasnya, aku baru tahu. Iya ya, aku mau beli produk lokal aja deh. Ternyata nggak kalah bagus sama produk luar negeri. Iya, aku juga David. Nah, gitu dong. Yuk kita sama-sama bangga pakai produk dari negeri kita. Pemirsa, tren thrifting atau jual beli baju bekas impor di Indonesia menjadi polemik. Industri tekstil tanah air terpukul karena harus bersaing dengan barang-barang branded bekas dengan harganya yang miring. Presiden memerintahkan jajarannya untuk mengatasi praktek bisnis pakaian bekas impor agar tidak terus menggerus industri tekstil dalam negeri. Masalah impor pakaian bekas kembali mengemuka. Bahkan, Presiden Joko Widodo menyebut jual beli pakaian impor bekas atau thrifting mengganggu industri dalam negeri. Jokowi pun memerintahkan untuk menghentikan impor pakaian bekas. Betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi, yang namanya impor pakaian bekas, stop. Kementerian Perdagangan sebelumnya sempat memusnahkan ratusan karung pakaian, tas, dan sepatu bekas impor yang disita dari sebuah gudang di Pekanbaru Riau. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut tidak mudah mencegah impor pakaian bekas karena banyak pelabuhan kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah yang diambil adalah menghentikan seluruh transaksi impor pakaian bekas. Teman-teman, kapan sih saat yang tepat untuk kita mengalihkan penggunaan dari thrifting ke penggunaan produk lokal demi mendukung ekonomi lokal? Kita bisa mulainya dari sekarang loh.
banyak dampak positif yang bisa kita dapat dari mendukung usaha lokal, seperti terciptanya lapangan pekerjaan, terus juga pengurangan jejak karbon karena transportasinya pendek, dan juga yang pastinya pelestarian kearifan lokal. Oh gitu. Oh iya, kenapa sih thrifting tuh bisa merugikan UMKM kita? Thrifting dapat berdampak negatif pada UMKM karena bisa mengalihkan perhatian dan pengeluaran konsumen dari produk baru ke barang bekas. Selain itu, pada pembelian barang bekas dapat menurunkan kesadaran terhadap produk lokal yang unik, menghambat inovasi dan pertumbuhan UMKM. Selain itu, ketertarikan pada thrifting bisa membatasi kemampuan UMKM untuk berkontribusi pada ekonomi lokal melalui terciptanya lapangan pekerjaan. Kira-kira apa masalah yang terjadi dari limbah baju bekas sih? Limbah baju bekas dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial, terutama masalah lingkungan, polusi pada lingkungan, yaitu dengan adanya baju berbahan sintetis, maka itu akan memerlukan waktu yang lama untuk baju tersebut itu terurai, dan juga akan menghabiskan lahan yang bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Juga dapat menimbulkan kerugian bagi indikator industri lokal, dan juga dapat memenuhi pasar dengan harga yang lebih murah. Limbah baju bekas juga dapat menimbulkan berbagai masalah resiko kesehatan, dan juga akan menjadi sarang hama dan penyakit. Ini pun juga akan menjadi bukti bahwa konsumsi sumber daya alam kita yang terlalu berlebihan. Selain itu, pembusukan limbah tekstil akan menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang akan berdampak bagi perubahan iklim, serta adanya pewarna yang akan mencemari tanah dan air. Gitu ya. Oh ya, Pit, menurut kamu nih, siapa aja sih yang merasakan dampak dari adanya thrifting? Dampak negatif dari tren thrifting dapat dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk pemilik toko retail baru yang mengalami penurunan penjualan karena konsumen lebih memilih barang bekas yang harganya lebih terjangkau. Produsen lokal di negara berkembang yang industrinya lokal berdampak oleh banjirnya pakaian bekas dari luar negeri. Pekerja industri fashion yang mungkin kehilangan pekerjaan akibat penurunan permintaan terhadap produk baru, konsumen yang tidak menyadari yang mungkin mendapatkan barang berkualitas buruk atau palsu. Gitu ya. Wah, menurut kamu gimana penumpukan limbah tekstil dari thrifting yang paling sering terjadi? Penumpukan limbah tekstil dari thrifting paling sering terjadi di negara-negara berkembang yang menjadi tujuan ekspor besar-besaran untuk pakaian bekas dari negara maju. Negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin seringkali menerima ekspor besar-besaran baju bekas melebihi kapasitas lokal untuk memproses, mendaur ulang, dan menjual kembali barang tersebut secara efektif. Akibatnya banyak baju bekas yang berakhir di pembuangan sampah. Lalu, ini juga menimbulkan masalah pengelolaan limbah dan dampak lingkungan yang signifikan. Penanganan yang tidak memadai ini juga menjadi mencemarkan lingkungan, mengganggu ekosistem lokal, dan menimbulkan masalah kesehatan publik. Bagaimana sih dampak dari thrifting ini? Jadi, thrifting ini berdampak buruk bagi industri fashion lokal, di mana pasar kita dibanjiri dari produk-produk bekas dari luar negeri, sehingga bisa menurunkan permintaan produk lokal, yang dimana hal tersebut bisa mengurangi atau merugikan produsen dan pekerja-pekerja lokal kita. Selain itu, barang yang dijual tidak semuanya dalam kondisi yang baik. Walaupun ya ditawarin dengan harga-harga yang terjangkau, kita tidak boleh impulsif atau terlalu boros dalam membeli barang-barang thrifting ini, karena bisa berdampak buruk bagi lingkungan kita, karena bisa meningkatkan jumlah limbah tekstil yang ada. Jadi, saya akan menyampaikan kesimpulan dari video diskusi ancaman terhadap NKRI di bidang ekonomi dengan tema menggali lebih dalam thrifting barang impor terhadap kestabilan ekonomi lokal.
Konsep ramah lingkungan dari thrifting ternyata tidak akan selalu membawa dampak yang positif. Karena harganya yang terjangkau, thrifting dapat membuat orang menjadi konsumtif, bukannya menyelesaikan masalah lingkungan. Kondisi seperti ini membuat thrifting sama saja menimbulkan banyak limbah pakaian. Merek-merek yang dijual di thrift mayoritas adalah merek dari industri fast fashion. Namun, tren thrifting tidak akan memudar dalam waktu dekat. Bisnis ini akan semakin berkembang mengingat peminatnya yang semakin banyak. Di sini, peran kita sebagai remaja sangat besar dalam mengatasi maraknya tren thrifting itu sendiri. Kita harus bijak dalam melakukan pembelian. Belilah sesuai kebutuhan, bukan keinginan semata. Beli dan pakailah produk-produk dalam negeri, karena dengan cara itu kita dapat menaikkan pasar UMKM di Indonesia. Sekian video diskusi kami mengenai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang ekonomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah nampak di video kan? And they tell you that you're lucky, but you're so